Assalamualaikum, hai sahabat remaja semuanya. Di video kali ini aku akan membuat varian dessert yang sangat enak, cocok banget dijadikan ide jualan atau takjil buka puasa. Buat yang penasaran apa saja resepnya, terus ikutin video ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih. Resep yang pertama, aku akan membuat es teler KW yang enak banget, kuahnya creamy, buatnya pun sangat mudah, serta bahannya pun sangat ekonomis. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Langkah yang pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrija rasa kelapa muda, tambahkan 100 gram gula pasir, 700 ml air, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Aduk kembali hingga tercampur rata dan dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian tuangkan ke dalam loyang serta diamkan hingga set. Langkah selanjutnya, didihkan 1 liter air, masukkan 65 gram sagu mutiara, aduk hingga tercampur rata, kemudian ini dimasak menggunakan api sedang selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit kita buka, aduk sebentar supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Langsung aja matikan api kompornya dan tutup, diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka, aduk kembali supaya tidak ada yang menempel di bagian bawah. Kemudian ditutup dan dimasak lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit, sagu mutiara sudah matang dengan sempurna. Tips ini untuk menghemat gas ya. Langkah selanjutnya, siapkan 1 sendok makan biji selasi, tuangkan 150 ml air hangat, aduk-aduk hingga tercampur rata, kemudian ini kita diamkan hingga mengembang ya. Kemudian kembali ke kelapa muda KW yang sudah set, langsung aja kita kerok supaya menyerupai kelapa muda. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita membuat kuahnya. Di sini ada 40 gram susu kental manis, 1 kaleng susu evaporasi, kalau nggak ada bisa diganti full cream. Kalau menggunakan susu evaporasi rasanya lebih creamy ya teman-teman. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 300 gram nangka yang sudah dipotong-potong, 2 buah alpukat ukuran sedang yang sudah dipotong dadu, kemudian masukkan jeli kelapanya, sagu mutiara, dan biji selasihnya. Selanjutnya tinggal diaduk hingga tercampur rata. Untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan toples tabung ukuran 300 ml. Tinggal kita susun aja seperti ini, lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya, sangat cantik sekali ya teman-teman. Tinggal kita labelin kayak gini untuk menambah nilai jual. Untuk link pembelian labelnya udah aku cantumin di deskripsi box video ini ya. Dan inilah penampakan dari dekatnya, langsung aja kita cobain seperti apa rasanya. Bismillah. Asli ini enak banget, segar, creamy, pokoknya 100% layak banget untuk dijual. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Untuk resep yang kedua, di sini ada buko pandan. Buko pandan ala dapur madam, rasanya pun gak kalah enaknya dengan resep yang pertama. Kuahnya sangat creamy, rasanya segar dan gurih karena ada kejunya. Untuk ide jualan ini layak banget ya. Langsung aja ke cara membuatnya. Di sini ada 2 saset Nutrijel tanpa rasa, 150 gram gula pasir, kemudian tuangkan 1400 ml air. Tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk hingga tercampur rata, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian tuang menjadi 2 bagian. Di bagian yang satu aku tambahkan 50 gram susu kental manis, aduk hingga tercampur rata, kemudian kita diamkan hingga set ya. Langkah selanjutnya membuat jeli kelapa muda, tuangkan 1 saset Nutrija rasa kelapa muda, tambahkan 100 gram gula pasir, 1 bungkus santan instan, kemudian tuangkan 700 ml air, lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih.
Setelah mendidih, matikan api kompornya, angkat dan tuangkan ke dalam loyang, serta diamkan hingga set ya. Nah, setelah set, langsung aja kita kerok jeli kelapa mudanya supaya menyerupai kelapa muda asli. Setelah dikerok kayak gini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kedua jeli pandan yang sudah set, langsung aja kita potong dadu, lakukan semuanya hingga selesai. Setelah jeli pandan sudah dipotong, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut membuat kuahnya. Di sini ada 150 gram susu kental manis. Lalu tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian tambahkan juga 500 ml hydro koko, bisa diganti menggunakan air kelapa muda. Masukkan jeli pandan yang sudah dipotong-potong, sagu mutiara, nata de coco, dan kelapa muda KW, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Supaya warnanya lebih cantik bisa ditambahkan pasta pandan secukupnya ya. Aduk kembali hingga tercampur rata. Supaya durasi videonya nggak kepanjangan, cara merebus sagu mutiaranya aku skip ya, tinggal cek di resep yang pertama, bedanya ditambahkan pasta pandan. Kemudian untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan toples tabung ukuran 350 ml. Bagian atasnya ditambahkan keju parut supaya rasanya makin gurih dan tampilannya pun makin menarik. Ini dia buko pandannya sudah jadi, asli ini enak banget. Untuk ide jualan bisa ditambahkan stiker untuk menambah nilai jual ya. Dari tampilannya sangat menarik sekali, kuahnya terlihat sangat creamy, isiannya padat, serta gurih dari kejunya. Pokoknya 100% mantep banget, layak untuk dijual. Semoga video ini bermanfaat buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris. Kemudian lanjut ke resep yang ketiga, di sini ada taro sago yang gak kalah enaknya. Aroma dari taronya sangat berasa, tampilannya menarik, rasanya creamy. Pokoknya cocok banget untuk ide jualan. Langsung aja ke resepnya. Langkah yang pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel tanpa rasa. Tambahkan 2 saset pop ice rasa taro. 120 gram gula pasir. Aduk hingga tercampur rata. Tuangkan 800 ml susu cair full cream. 500 ml air putih. Aduk dulu supaya tercampur rata, kemudian supaya warnanya lebih cantik aku tambahkan pewarna ungu. Selanjutnya diaduk kembali hingga tercampur rata, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang. Setelah uap panasnya hilang, tuangkan ke dalam toples ukuran 300 ml, cukup setengahnya saja, kemudian kita diamkan hingga set. Langkah selanjutnya, siapkan 1 sendok makan biji selasi, tambahkan 150 ml air hangat, aduk hingga tercampur rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya, pembuat kuahnya. Di sini ada 200 ml susu kental manis. Lalu tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. 250 ml susu cair full cream, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke jelly yang sudah set, masukkan 1 sendok makan nata de coco, tambahkan sagu mutiara, dan tambahkan juga biji selasi. Yang terakhir, tuangkan kuah yang sudah kita buat tadi ya. Untuk cara membuat sagu mutiara juga aku skip ya untuk menghemat waktunya. Jadi caranya masih sama, bedanya ditambahkan pewarna ungu. Dan ini dia taro sagonya sudah jadi, aromanya enak banget. Jelinya teman-teman bisa lihat sangat lembut sekali. Untuk rasanya tidak diragukan lagi ya, 100% layak banget untuk dijual. Lanjut ke resep yang keempat, di sini ada mango sago yang sangat creamy. Asli ini enak banget juga ya, nggak kalah enaknya dengan resep yang sebelumnya. Untuk cara membuatnya pun sangat mudah, yuk langsung aja intip bagaimana cara membuatnya.
Langkah yang pertama, tuangkan 3 saset Nutriza rasa mangga. Ini aku mau bikin banyak, jadi pakainya 3 saset. Tambahkan 200 gram gula pasir, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tuangkan 1200 ml air. Aduk kembali hingga tercampur rata, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kemudian setelah uap panasnya hilang, kita bisa tambahkan fruity acid-nya. Kalau nggak suka boleh di skip ya, karena ini yang membuat rasanya menjadi asam gitu ya teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke dalam loyang, aku bagi menjadi 2 bagian supaya nanti ketika dipotong nggak tebal ukurannya. Lalu kita diamkan hingga set. Selanjutnya aku punya 2 kilo mangga, kemudian kita bagi 2, ada yang dipotong dan ada juga yang di jus. Nah, untuk banyaknya sama ya teman-teman, tadi ada 4 buah jadi 2 di jus dan 2 dipotong-potong. Kembali ke jelly mangga yang sudah set, kita potong dadu seperti ini. Langkah selanjutnya kita membuat kuahnya, tuangkan setengah kaleng susu kental manis. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Aku menggunakan susu kaleng evaporasinya yang ukuran besar ya. Kemudian masukkan jus mangga. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan sagu mutiara. Untuk cara merebusnya, lihat di video yang pertama ya teman-teman. Kemudian masukkan jelly yang sudah dipotong dadu. Tambahkan potongan mangga. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Dan ini dia mango sagunya sudah jadi. Kuahnya sangat creamy banget ya, aroma mangganya pun khas banget. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan toples tabung ukuran 350 ml. Dan khusus di resep yang ini, satu resep jadinya 12 toples ukuran 350 ml. Cantik banget ya teman-teman, untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis karena ini enak banget. Kuahnya creamy tanpa tambahan gula lagi ya teman-teman. Untuk ide jualan bisa ditambahkan stiker nama jualan kamu supaya mudah diingat oleh pembeli. Lanjut ke resep yang kelima, di sini ada grass jelly sago yang tentunya enak juga. Ini cara membuatnya juga sangat mudah banget, rasanya enak banget, pokoknya semuanya wajib banget teman-teman cobain. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Langkah yang pertama, tuangkan 1 saset Nutriza rasa kelapa muda ukuran kecil, tambahkan 75 gram gula pasir, 1 saset santan instan. Kemudian tuangkan 350 ml air. Aduk hingga tercampur rata, dimasak menggunakan api sedang sampai terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian tuangkan ke dalam wadah atau loyang. Selanjutnya kita diamkan hingga set. Selanjutnya membuat Nutrizal cincau, tuangkan 1 saset Nutrizal cincau, tambahkan 100 gram gula pasir, 700 ml air, lalu diaduk hingga tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya, kemudian tuangkan ke dalam loyang, serta kita diamkan hingga set ya. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan biji selasi, tuangkan 150 ml air hangat, aduk hingga tercampur rata, kemudian kita diamkan hingga mengembang. Selanjutnya kembali ke kelapa muda KW yang sudah set, kita keruk kayak gini supaya hasilnya menyerupai kelapa muda asli. Kemudian lanjut ke Nutrizal cincau yang sudah set, kemudian ini mau aku potong dadu. Setelah selesai dipotong dadu, lanjut membuat kuahnya. Di sini ada 1 kaleng susu evaporasi, 250 ml susu cair full cream, 150 ml susu kental manis, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan toples ukuran 350 ml, kemudian masukkan semua topping yang sudah kita buat tadi.
Kemudian tuangkan kue yang sudah kita buat. Lakukan semuanya hingga selesai. Dan inilah hasilnya, Grace Jelly Sagonya sudah jadi. Tampilannya sangat cantik sekali ya teman-teman. Untuk ide jualan pastinya bakalan laris manis karena dari pengemasannya aja udah higienis. Isiannya banyak, kuahnya creamy, pokoknya 100% layak banget untuk dijadikan ide jualan. Cukup sekian dulu ya video dari Dapur Madam. Semoga kelima resep ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat yang mau jualan, aku doakan semoga laris ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.